Halo kawan-kawan, dalam video ini kita akan membahas beberapa tokoh terkenal yang dikenal luas hingga sekarang. Siapa saja mereka, dan apa yang membuat mereka begitu berpengaruh. Mari kita mulai videonya. Bayangkan sebuah rumah di London pada tahun 1960-an, di dalamnya ada seorang anak kecil bernama Timothy John Berners-Lee, atau lebih sering dipanggil Tim. Dari luar, ia terlihat sama seperti anak-anak pada umumnya. Tapi ada satu hal yang membedakan. Rasa ingin tahunya yang luar biasa besar. Tim kecil seringkali membuat orang tuanya pusing, bukan karena nakal, tapi karena kebiasaannya membongkar barang-barang di rumah. Radio, mainan mekanik, bahkan peralatan elektronik yang sebenarnya masih berfungsi semua, pernah jadi korban eksperimen Tim. Ia penasaran, bagaimana benda itu bisa bekerja? Apa yang membuat lampu menyala? Kenapa suara bisa keluar dari kotak kecil bernama radio? Untungnya, orang tua Tim tidak marah besar. Mereka tahu, anaknya sedang berusaha memahami dunia. Lagi pula, orang tua Tim bukan orang biasa. Ayah dan ibunya adalah ilmuwan komputer yang ikut mengembangkan komputer generasi awal setelah Perang Dunia II jadi. Sejak kecil, Tim sudah akrab dengan pembicaraan soal logika, program, dan mesin hitung. Tapi, jangan bayangkan komputer zaman itu seperti laptop atau ponsel yang kita gunakan sekarang. Komputer tahun 1950-an dan 1960 ukurannya bisa sebesar satu ruangan penuh, dengan kabel-kabel besar dan layar yang sangat sederhana. Disitulah Tim kecil mendengar cerita tentang potensi besar komputer. Bukan hanya untuk menghitung angka, tapi juga untuk membantu manusia berpikir dan berkomunikasi. Selain rasa ingin tahunya pada mesin, Tim juga sangat suka membaca. Salah satu buku favoritnya adalah cerita-cerita petualangan dan sains fiksi. Buku-buku itu membawanya membayangkan dunia masa depan, di mana manusia bisa terhubung satu sama lain dengan teknologi canggih. Imajinasi ini tanpa disadari menanamkan benih ide yang kelak tumbuh menjadi sesuatu yang mengubah dunia. Menariknya, Tim tidak hanya suka membongkar barang, ia juga suka membangun sesuatu dari CSCC barang bekas. Dengan potongan kawat, papan kayu, dan roda kecil, ia sering merakit mainan sendiri. Bahkan, ia pernah membuat kereta mainan dengan sistem jalur rel sederhana di rumahnya. Bagi Tim, benda-benda di sekitarnya bukan sekadar barang, tapi puzzle yang menunggu untuk dipecahkan. Kalau kita perhatikan, masa kecil Tim Berners-Lee dipenuhi dua hal, imajinasi dan eksperimen. Dua hal ini yang membuatnya tidak hanya menjadi anak pintar, tapi juga kreatif. Ia tidak puas hanya tahu apa, tapi selalu ingin tahu bagaimana dan mengapa. Seperti kata pepatah, rasa ingin tahu adalah awal dari penemuan besar. Dan memang, rasa ingin tahu seorang anak kecil dari London inilah yang nantinya membuka jalan lahirnya World Wide Web, teknologi yang hari ini kita gunakan setiap hari untuk belajar, bekerja, dan berkomunikasi. Setelah melewati masa kecilnya yang penuh rasa ingin tahu, Tim Berners-Lee tumbuh menjadi remaja dengan semangat yang sama. Ia masih suka bereksperimen, masih suka membongkar, dan tentu saja masih suka membaca buku-buku sains dan fiksi ilmiah. Semua kebiasaan itu membuatnya punya cara berpikir yang unik. Selalu ingin mencari solusi baru dari hal-hal sederhana. Ketika tiba waktunya melanjutkan pendidikan, Tim masuk ke Universitas Oxford, salah satu universitas paling terkenal di dunia. Ia memilih jurusan fisika karena tertarik dengan cara alam semesta bekerja. Di sana, ia banyak belajar tentang hukum-hukum dasar alam, perhitungan, dan logika. Tapi, seperti biasa, Tim tidak bisa diam hanya dengan pelajaran di kelas. Ia ingin melakukan sesuatu yang lebih. Saat itu, komputer masih jarang dimiliki mahasiswa. Komputer adalah barang mahal dan sulit diakses. Namun, Tim tidak menyerah. Dengan bekal rasa ingin tahu, ia merakit komputer sendiri dari komponen yang ia temukan. Bayangkan, komputer rakitan ini bukan seperti PC rumahan zaman sekarang,
tapi benar-benar berupa papan sirkuit, kabel, dan bagian elektronik seadanya. Komputer rakitan itu mungkin terlihat sederhana, tapi bagi Tim, itu adalah pintu menuju masa depan. Ia mulai menulis program kecil-kecilan, hanya untuk menguji sejauh mana ia bisa memerintahkan mesin untuk melakukan sesuatu. Dari sinilah, kecintaannya pada dunia komputer semakin besar. Namun, masa kuliahnya tidak selalu mulus. Ada masa-masa sulit, bahkan ia pernah ditegur karena menggunakan komputer universitas untuk proyek pribadinya. Tapi itu tidak menghentikannya. Justru, pengalaman itu membuat Tim semakin yakin bahwa teknologi bisa digunakan untuk membantu orang, asal digunakan dengan cara yang benar. Selain sibuk dengan eksperimen teknologinya, Tim juga mulai terbiasa hidup di lingkungan internasional. Di Oxford, ia bertemu banyak mahasiswa dari berbagai negara dengan cara berpikir yang berbeda-beda. Dari situ, ia belajar pentingnya berbagi informasi. Ia melihat bagaimana diskusi dan pertukaran ide bisa membuat pengetahuan berkembang lebih cepat. Kalau dipikir-pikir, pengalaman di Oxford ini seperti batu loncatan. Di satu sisi, Tim mendapat dasar ilmiah dari fisika, logika, ketelitian, dan cara berpikir sistematis. Di sisi lain, ia menemukan dunia komputer, yang saat itu masih dianggap hal baru. Perpaduan antara dua hal ini, sains dan komputer, akan menjadi fondasi bagi penemuan terbesarnya kelak. Dan ada satu hal penting. Di masa kuliahnya inilah, benih-benih ide tentang menghubungkan informasi mulai muncul. Ia membayangkan, bagaimana kalau pengetahuan manusia bisa diakses dengan lebih mudah? Bagaimana kalau ada cara untuk menghubungkan katitan-katitan, ide-ide, dan data, lalu membagikannya ke banyak orang? Pertanyaan itu masih samar-samar, tapi ia terus melekat di kepala Tim. Seakan-akan alam semesta sedang menyiapkan dirinya untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kuliah atau komputer rakitan. Setelah lulus, Tim siap melangkah ke dunia nyata, dan dari sinilah perjalanannya memasuki tahap baru: bekerja, belajar, dan perlahan menemukan ide besar yang akan mengubah dunia. Setelah lulus dari Universitas Oxford, Tim Berners-Lee memasuki dunia kerja. Seperti banyak lulusan baru lainnya, ia bersemangat sekaligus gugup. Tapi berbeda dengan kebanyakan orang, Tim punya satu kelebihan: rasa ingin tahu yang tidak pernah padam, serta keterampilan unik dalam memecahkan masalah dengan komputer. Pekerjaan pertamanya tidak langsung membuatnya terkenal. Ia bekerja di sebuah perusahaan kecil, membantu mengembangkan sistem perangkat lunak. Di sini, Tim mulai belajar bagaimana teknologi digunakan dalam kehidupan nyata, bukan hanya di ruang kelas atau laboratorium. Ia berhadapan dengan masalah-masalah praktis. Bagaimana membuat komputer bekerja lebih efisien, bagaimana menulis program agar mudah dipahami orang lain, dan bagaimana teknologi bisa membantu perusahaan. Di kantor, rekan-rekan kerjanya sering heran. Tim terlihat sangat tenggelam ketika berhadapan dengan kode program. Ia bisa duduk berjam-jam hanya untuk menemukan cara agar komputer melakukan sesuatu yang lebih cepat atau lebih cerdas. Bahkan ketika istirahat makan siang, pikirannya masih melayang ke ide baru. Tapi ada hal menarik. Bagi Tim, menulis program bukan hanya soal memecahkan masalah. Ia melihatnya seperti merangkai kata dalam sebuah bahasa baru. Bahasa yang bisa dipahami oleh mesin, tapi pada akhirnya juga ditujukan untuk manusia. Dari cara pandangnya ini, terlihat jelas bahwa Tim selalu punya visi yang lebih besar dari pekerjaannya. Di sela-sela pekerjaannya, Tim juga membuat proyek-proyek pribadi. Salah satunya adalah program kecil yang bisa membantu menyimpan dan menghubungkan katitan-katitan pribadinya. Walaupun terlihat sederhana, ide ini sangat penting, karena dari situlah lahir gagasan awal. Bagaimana kalau semua catatan, ide, dan informasi bisa saling terhubung dalam sebuah jaringan? Selain itu, pengalaman di dunia kerja memberinya pelajaran berharga. Tim mulai sadar bahwa tidak semua orang memahami teknologi secepat dirinya. Banyak orang kesulitan menggunakan komputer
karena tampilan yang rumit atau sistem yang membingungkan. Dari situ, ia belajar satu hal penting. Teknologi seharusnya memudahkan manusia, bukan membuat hidup semakin rumit. Kalau kita pikirkan, pekerjaan pertamanya mungkin tidak terdengar spektakuler. Tidak ada penemuan besar, tidak ada proyek yang mengubah dunia. Tapi justru di tahap inilah, tim mengasah kemampuannya. Menggabungkan teori dari kuliah dengan praktik di lapangan, mengerti kebutuhan orang, dan mulai merancang solusi sederhana untuk masalah sehari-hari, seperti batu bata yang membangun sebuah rumah. Pengalaman kecil-kecil inilah yang nantinya membentuk fondasi bagi ide besarnya. Tanpa pengalaman kerja pertama ini, mungkin tim tidak akan melihat dengan jelas masalah utama yang ada di dunia teknologi, informasi yang sulit dibagikan. Dan dari sinilah, langkah tim membawanya menuju sebuah tempat yang jauh lebih besar, CERN, Pusat Penelitian Fisika di Swiss. Tempat yang kelak menjadi panggung lahirnya penemuan yang mengubah dunia, World Wide Web. Setelah melewati masa kuliah dan pengalaman kerja pertamanya, perjalanan Tim Berners-Lee membawanya ke sebuah tempat yang sangat istimewa, CERN. CERN adalah singkatan dari Conseil Europe and pour la Recherche Naturelle. IRA, sebuah pusat penelitian fisika terbesar di dunia yang terletak di perbatasan Swiss dan Prancis. Kalau kamu pernah dengar tentang mesin raksasa bernama Large Hadron Collider, alat yang bisa menabrakkan partikel-partikel dengan kecepatan mendekati cahaya, itulah salah satu proyek CERN. Tempat ini bagaikan taman bermain bagi para ilmuwan paling pintar di dunia. Ribuan peneliti dari berbagai negara datang ke sana untuk melakukan eksperimen besar-besaran tentang rahasia alam semesta. Ketika tim mulai bekerja di CERN pada awal 1980-an, ia bukan datang sebagai fisikawan, melainkan sebagai ahli perangkat lunak. Tugasnya adalah membantu mengelola sistem komputer yang digunakan para ilmuwan. Sekilas terdengar sederhana, tapi kenyataannya sangat rumit. Bayangkan saja, ribuan ilmuwan dari berbagai negara, dengan komputer dan sistem yang berbeda-beda, harus saling berbagi data penelitian. Masalahnya, sistem komputer mereka tidak saling kompatibel. Inilah yang membuat tim terkejut. Ia melihat betapa sulitnya para ilmuwan berbagi informasi. Untuk sekadar mengakses laporan penelitian saja, mereka sering harus meminta salinan fisik, mencetak dokumen, atau bahkan menghubungi langsung rekan mereka. Tidak ada sistem yang benar-benar menyatukan semuanya. Bagi tim, masalah ini bukan sekadar hambatan teknis. Ia melihatnya sebagai kesempatan besar. Ia mulai membayangkan, bagaimana kalau ada sebuah cara untuk menghubungkan semua informasi di komputer, lalu membuatnya bisa diakses dengan mudah oleh siapa saja dari mana saja. Selama bekerja di CERN, tim pun mulai bereksperimen. Ia membuat sebuah program sederhana bernama Enquire. Program ini memungkinkan pengguna menyimpan catatan, lalu menghubungkannya dengan catatan lain seperti membuat peta ide yang saling terhubung. Walau terlihat kecil, ide ini sebenarnya sangat revolusioner, karena dari sinilah konsep hyperlink atau tautan lahir. Klik sebuah kata, lalu langsung menuju informasi lain yang berkaitan. Rekan-rekan, tim di CERN awalnya menganggap proyek ini hanya eksperimen biasa. Tidak banyak yang menyadari betapa besar potensinya. Tapi, bagi tim, ini lebih dari sekadar proyek sampingan. Ia merasa, jika ide ini dikembangkan lebih jauh, dunia akan punya cara baru untuk menyimpan dan berbagi pengetahuan. Selain bekerja, kehidupan di CERN juga membuat tim banyak belajar tentang kolaborasi internasional. Ia melihat bagaimana ilmuwan dari negara yang berbeda, dengan bahasa yang berbeda, bisa bekerja sama demi tujuan yang sama, mencari kebenaran ilmiah. Pengalaman ini semakin menguatkan keyakinannya bahwa informasi harus bisa melewati batasan bahasa, negara, dan sistem komputer. Bisa dibilang, CERN adalah laboratorium, bukan hanya bagi para fisikawan, tapi juga bagi tim Berners-Lee. Di tempat inilah, ia menemukan masalah besar sekaligus peluang besar. Dunia butuh cara baru untuk terhubung, dan siapa sangka,
Masalah yang terlihat sepele sekadar sulitnya berbagi catatan antar ilmuwan akan menjadi titik awal lahirnya penemuan yang mengubah peradaban manusia. World Wide Web. Bayangkan, suasana CERN di akhir tahun 1980-an, ribuan ilmuwan dari seluruh dunia berkumpul di satu tempat, membawa penelitian dan data masing-masing. Setiap hari, mereka melakukan eksperimen besar, menulis laporan, dan tentu saja menghasilkan informasi dalam jumlah luar biasa. Tapi ada satu masalah besar. Informasi itu terjebak di dalam pulau-pulau terpisah. Komputer di laboratorium A menggunakan sistem berbeda dengan laboratorium B. Data di satu tempat tidak mudah dibaca oleh komputer lain. Jika seorang ilmuwan ingin tahu hasil penelitian rekannya, seringkali ia harus berjalan ke kantor lain, meminta salinan kertas, atau menghubungi langsung lewat telepon. Tim Berners-Lee melihat semua itu dengan mata seorang pemecah masalah. Ia bukan hanya melihat kesulitan berbagi data, tapi membayangkan dunia di mana masalah itu bisa hilang. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, bagaimana kalau semua informasi ini bisa dihubungkan? Bagaimana kalau kita punya sistem di mana setiap orang bisa mengakses catatan, laporan, dan data dengan mudah? Tanpa peduli komputer apa yang mereka gunakan, disinilah sebuah ide besar mulai terbentuk. Tim membayangkan sebuah jaringan global yang menyatukan informasi. Sebuah sistem di mana satu catatan bisa terhubung ke catatan lain dengan mudah, hanya dengan sekali klik. Dan ingat, saat itu internet sebenarnya sudah ada, tapi penggunaannya sangat terbatas. Internet hanya dipakai untuk menghubungkan komputer dengan protokol tertentu. Lebih mirip jalan raya yang hanya dipakai oleh kalangan akademisi dan militer. Tidak ada tampilan ramah pengguna, tidak ada cara sederhana untuk menavigasi informasi. Tim merasa, jalan raya sudah ada, yang kita butuhkan adalah mobil, peta, dan rambu-rambu, agar siapapun bisa bepergian di atasnya. Maka pada tahun 1989, tim menuangkan idenya dalam sebuah proposal resmi kepada CERN. Dalam proposal itu, ia memperkenalkan konsep yang belum pernah ada sebelumnya. Sebuah sistem informasi global yang menggunakan hypertext. Hypertext adalah cara menghubungkan teks ke teks lain dengan tautan konsep sederhana yang hari ini kita kenal sebagai link di internet. Ide ini terdengar visioner, bahkan agak gila bagi sebagian orang di masa itu. Tapi, tim yakin. Ia menuliskan dalam proposalnya, sistem ini akan memungkinkan orang untuk berbagi informasi dengan cara yang mudah, cepat, dan fleksibel. Yang menarik, proposal itu awalnya tidak langsung disambut meriah. Atasannya di CERN bahkan menulis komentar singkat di sudut proposal. Vague, but exciting, Messi Samar. Tapi menarik, komentar itu mungkin terdengar biasa saja. Tapi bagi tim, itu sudah cukup. Ia tahu, ia sedang berada di jalur yang benar. Dari ide inilah, ia mulai merancang sistem yang kelak dikenal dengan nama World Wide Web. Bayangkan, dari sekadar rasa frustrasi melihat ilmuwan sulit berbagi data, lahirlah ide besar yang akan mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, belajar, bahkan bersosialisasi. Sebuah ide yang awalnya hanya berupa coretan proposal, kini bersiap berkembang menjadi penemuan paling penting di era modern. Dan di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana tim mulai mewujudkan ide besarnya itu. Bukan lagi hanya mimpi di atas kertas, tapi menjadi prototipe nyata yang pertama kali memperkenalkan dunia pada apa yang kini kita sebut web. Setelah proposalnya diajukan di CERN pada tahun 1989, tim Berners-Lee tahu bahwa ide besarnya sebuah sistem informasi global berbasis hypertext boleh hanya berhenti sebagai tulisan di atas kertas. Ia harus menunjukkan buktinya, harus ada bentuk nyata. Disinilah perjalanan membangun prototipe dimulai. Tim mulai bekerja di kantornya yang sederhana di CERN, dengan hanya ditemani komputer Next komputer canggih buatan Steve Jobs. Setelah keluar dari Apple,
komputer ini punya fitur unik yang memungkinkan eksperimen perangkat lunak lebih fleksibel. Dan bagi Tim, itu adalah alat yang sempurna untuk mewujudkan mimpinya. Bayangkan suasana malam di CERN. Sebagian besar kantor sudah sepi, lampu-lampu laboratorium temaram. Tapi Tim masih duduk di depan layar, mengetik baris demi baris kode. Ia tidak sedang membuat sesuatu yang rumit untuk dirinya sendiri, melainkan mencoba membangun sistem yang bisa digunakan siapa saja, bahkan orang yang tidak terlalu mengerti teknologi. Langkah pertama, ia membangun sebuah server komputer yang bisa menyimpan dan memberikan informasi kepada komputer lain. Server ini menjadi pusat dari semua data. Lalu, ia merancang sebuah browser program sederhana yang memungkinkan orang melihat dan menavigasi informasi dengan mudah. Nama browser itu adalah World Wide Web, sekaligus menjadi editor pertama di mana pengguna bisa membuat dan menghubungkan dokumen. Jadi, sejak awal, web bukan hanya tempat untuk membaca, tapi juga untuk berkontribusi. Kemudian, ia membuat situs web pertama di dunia. Situs itu sederhana. Tampilannya jauh dari warna-warni website modern saat ini. Isinya hanya teks, tidak ada gambar, tidak ada animasi, tapi jangan salah, halaman itu berisi sesuatu yang revolusioner. Penjelasan tentang apa itu World Wide Web, bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana orang lain bisa membuat halaman web mereka sendiri. Bagi Tim, prototipe ini adalah bukti nyata bahwa idenya bisa diwujudkan. Ia berhasil menciptakan sistem di mana satu dokumen bisa terhubung ke dokumen lain lewat hyperlink. Bagi kita yang terbiasa dengan klik link sehari-hari, itu terdengar biasa saja. Tapi di masa itu, ini adalah lompatan besar. Bayangkan sebelumnya, untuk membuka sebuah file di komputer lain, orang harus tahu alamat persisnya, protokolnya, bahkan format filenya. Tapi dengan web, cukup klik satu kata yang disorot, dan informasi lain langsung terbuka. Sangat sederhana, tapi sangat luar biasa. Yang membuat Tim berbeda dari banyak penemu lain adalah sikapnya. Ia tidak menyimpan penemuannya hanya untuk CERN, atau menjadikannya produk berbayar. Justru sebaliknya, ia ingin teknologinya bisa diakses semua orang. Ia percaya bahwa pengetahuan akan berkembang pesat jika informasi bisa dibagikan secara bebas, maka prototipe itu bukan hanya eksperimen teknis, tapi juga sebuah filosofi. Web untuk semua orang. Tidak banyak orang di CERN langsung menyadari betapa pentingnya yang baru saja ia ciptakan. Bagi sebagian besar ilmuwan, itu hanya alat tambahan. Tapi, bagi dunia, itu adalah awal dari sesuatu yang akan mengubah segalanya, dari cara kita belajar, bekerja, hingga berkomunikasi. Prototipe yang lahir dari komputer sederhana di sudut kantor. CERN inilah yang menjadi pondasi internet modern. Dari sinilah, World Wide Web mulai membuka pintu ke masa depan. Dan di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana Tim menyebarkan temuannya keluar dari CERN, dan bagaimana web yang awalnya hanya alat kecil di sebuah laboratorium, perlahan berkembang menjadi jaringan global yang dipakai miliaran orang. Awal tahun 1990-an, di sebuah kantor sederhana di CERN, sebuah terobosan besar akhirnya lahir. Dari prototipe kecil yang Tim Berners-Lee kerjakan, kini muncul sistem yang akan segera dikenal seluruh dunia, World Wide Web. Bayangkan, Tim sudah punya 3 komponen utama yang menjadi fondasi web: HTTP, Hypertext Transfer Protocol, bahasa standar agar komputer bisa saling bicara; HTML, Hypertext Markup Language, cara menulis dokumen yang bisa saling terhubung; URL Uniform Resource Locator, alamat unik untuk menemukan sebuah halaman. 3 hal ini, walaupun terdengar teknis, sebenarnya adalah kunci yang membuat web bisa bekerja. HTTP ibarat aturan lalu lintas, HTML ibarat bahasa tulisan, dan URL adalah alamat rumah yang membuat kita bisa menemukan sesuatu dengan mudah. Lalu, muncullah situs web pertama di dunia. Halaman itu sederhana,
Hanya teks hitam di latar belakang putih. Tidak ada foto, tidak ada desain mewah, tapi disitulah tertulis informasi penting. Apa itu World Wide Web? Bagaimana cara kerjanya, dan bagaimana orang lain bisa membuat web mereka sendiri, jika kamu penasaran. Situs web pertama itu masih ada sampai sekarang dalam bentuk arsip. Ketika membukanya, kita seperti melihat sebuah mesin waktu yang membawa kita kembali ke saat awal sebuah era dimulai. Namun, yang lebih penting dari teknologinya adalah filosofi di baliknya. Tim Berners-Lee membuat keputusan yang luar biasa berani. Ia tidak mematenkan temuannya. Bayangkan, seandainya tim menjadikan web sebagai produk komersial, mungkin kita harus membayar lisensi hanya untuk membuat atau membuka sebuah situs. Dunia digital mungkin akan terbagi-bagi, hanya dimiliki segelintir perusahaan besar. Tapi tim berpikir berbeda. Ia percaya bahwa web harus menjadi milik semua orang. Ia ingin menciptakan ruang informasi global yang terbuka, gratis, dan bisa diakses siapa saja tanpa batasan. Keputusan inilah yang membuat web tumbuh begitu cepat, menyebar melampaui CERN, hingga akhirnya digunakan oleh universitas, perusahaan, dan kemudian masyarakat umum pada saat itu. Tidak banyak orang menyadari betapa besar dampak penemuan ini. Bagi sebagian ilmuwan, web hanyalah alat tambahan untuk berbagi catatan penelitian. Tapi perlahan, semakin banyak orang yang melihat potensinya. Dari hanya beberapa situs web, jumlahnya mulai bertambah. Seiring dengan orang-orang yang belajar membuat halaman mereka sendiri. Dan seperti efek domino, sesuatu yang kecil di CERN berubah menjadi sesuatu yang sangat besar. Dalam beberapa tahun, World Wide Web berkembang dari hanya puluhan situs menjadi ribuan, lalu jutaan. Tapi jangan salah, perjalanan ini tidak selalu mulus. Tim masih harus meyakinkan banyak orang bahwa web adalah masa depan. Saat itu, banyak teknologi lain yang juga mencoba menjadi standar. Namun, karena web bersifat terbuka dan gratis, ia dengan cepat menjadi pilihan utama. Jadi, bisa kita katakan, tahun 1991 sampai 1992 adalah momen kelahiran World Wide Web, sebagaimana kita kenal hari ini. Sebuah sistem yang dimulai dari sebuah proposal sederhana, lalu berubah menjadi penemuan yang menyatukan manusia di seluruh dunia. Kalau kita berhenti sejenak dan berpikir, setiap kali kita membuka browser, mengklik sebuah link, atau mengetik alamat situs, kita sebenarnya sedang menggunakan teknologi yang lahir dari keputusan sederhana seorang pria di CERN bahwa ilmu pengetahuan harus dibagikan untuk semua orang. Dan di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana web yang awalnya hanya eksperimen di kalangan ilmuwan, mulai menyebar keluar, mengubah dunia pendidikan, bisnis, bahkan kehidupan sehari-hari. Sebuah revolusi digital pun dimulai. Awal tahun 1990-an, World Wide Web sudah lahir. Tapi pada tahap itu, ia masih seperti bayi yang baru belajar berjalan. Hanya segelintir orang di CERN dan beberapa universitas yang tahu cara menggunakannya. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara membuat dunia melihat potensinya? Tim Berners-Lee sadar, penemuannya tidak akan berarti apa-apa kalau hanya dipakai oleh segelintir ilmuwan. Web harus keluar dari tembok CERN, menjangkau lebih banyak orang, dan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk masyarakat luas. Disinilah peran penting keputusan. Tim muncul. Ia memberikan web secara gratis. Tidak ada lisensi, tidak ada biaya, tidak ada perusahaan yang menguasainya. Dengan kata lain, siapa saja boleh menggunakannya. Siapa saja boleh membuat situs web, dan siapa saja boleh berkontribusi mengembangkan teknologinya. Langkah ini ibarat menyalakan api unggun kecil di tengah malam, lalu membiarkan orang lain menyalakan obor mereka dari api itu. Dari CERN, teknologi web mulai menyebar ke universitas-universitas di Eropa dan Amerika. Para peneliti mulai membuat halaman web mereka sendiri untuk berbagi laporan, data, dan catatan. Tidak butuh waktu lama, web pun mulai menarik perhatian dunia teknologi.
Perusahaan-perusahaan kecil mulai bereksperimen dengan membuat situs mereka sendiri. Perpustakaan digital bermunculan. Dan yang paling penting, semakin banyak orang yang belajar cara membuat halaman web sederhana dengan bahasa HTML, namun ada satu halangan besar. Pada awalnya, web hanya bisa diakses lewat komputer yang punya browser buatan tim. Masalahnya, browser itu hanya berjalan di komputer tertentu, seperti Next. Itu artinya, banyak orang tidak bisa langsung mencobanya. Tapi disinilah kekuatan komunitas terbuka terlihat. Para programmer lain mulai ikut membuat browser mereka sendiri. Salah satunya adalah Mosaic, browser yang lahir di awal 1990-an dengan tampilan lebih ramah pengguna. Mosaic inilah yang kemudian menjadi nenek moyang browser-browser modern seperti Netscape Internet Explorer hingga Chrome. Bisa kita bayangkan, dalam beberapa tahun saja, jumlah situs web melonjak drastis, dari hanya puluhan menjadi ribuan, lalu puluhan ribu. Topiknya beragam. Ada yang membagikan informasi sains, ada yang membuat arsip musik, ada yang menulis tentang hobi mereka, bahkan ada yang mencoba menjual barang secara online. Dunia mulai berubah. Dan semua ini terjadi karena satu hal sederhana. Tim Berners-Lee tidak menyimpan temuannya untuk dirinya sendiri. Ia percaya bahwa pengetahuan dan informasi adalah hak semua orang. Kalau kita berhenti sejenak dan melihat gambaran besar, keputusan ini adalah salah satu titik balik terbesar dalam sejarah manusia. Karena dari sinilah lahir ekosistem internet modern yang hari ini kita gunakan untuk belajar, bekerja, berbelanja, hingga bersosialisasi. Jadi, bisa dibilang, masa awal 1990-an adalah momen ketika World Wide Web mulai keluar dari sarangnya dan menjelma menjadi sebuah revolusi global. Revolusi yang tidak lagi terbatas pada para ilmuwan, tapi mulai menyentuh kehidupan orang biasa. Dan di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana dunia akhirnya mengakui Tim Berners-Lee bukan hanya sebagai ilmuwan biasa, tetapi sebagai Papa World Wide Web, seorang tokoh yang namanya tercatat dalam sejarah sebagai salah satu penemu paling berpengaruh di era modern. Pada awalnya, Tim Berners-Lee hanyalah seorang ilmuwan perangkat lunak di CERN, bekerja sendirian dengan komputer Next dan menulis baris demi baris kode. Tapi beberapa tahun setelah World Wide Web mulai menyebar, dunia perlahan menyadari sesuatu. Penemuan ini bukan sekadar alat penelitian, ia adalah revolusi global. Jumlah situs web bertambah cepat, jumlah pengguna internet meledak, dan web menjadi bahasa baru bagi dunia. Orang-orang bisa berbagi informasi, bisnis mulai pindah ke ruang digital, dan bahkan komunikasi sehari-hari pun mulai berubah. Dari hanya digunakan ilmuwan, kini web dipakai oleh mahasiswa, pebisnis, hingga masyarakat umum. Di tengah gelombang perubahan besar itu, nama Tim Berners-Lee mulai mencuat. Media menyebutnya sebagai The Father of the World Wide Web, Bapa dari World Wide Web. Sebutan ini bukan sekadar gelar kosong. Web benar-benar lahir dari ide, kerja keras, dan keputusannya untuk membagikan penemuan itu secara gratis. Pengakuan demi pengakuan datang. Tim menerima berbagai penghargaan bergengsi dari institusi akademik dan pemerintah di seluruh dunia. Salah satu momen paling bersejarah adalah ketika Ratu Elizabeth II memberinya gelar kebangsawanan pada tahun ke-2004. Sejak saat itu, namanya resmi menjadi Sir Tim Berners-Lee. Bayangkan, seorang anak yang dulu suka membongkar radio di rumahnya, kini berdiri di hadapan Ratu Inggris. Dihormati karena penemuannya yang mengubah dunia. Tapi pengakuan tidak berhenti di situ. Pada tahun 2016, Tim bahkan mendapat tempat istimewa dalam upacara pembukaan Olimpiade London. Di hadapan jutaan penonton di seluruh dunia, ia duduk di meja sederhana dengan komputer, menulis pesan singkat, "This is for everyone." Ini untuk semua orang. Kalimat singkat itu seakan merangkum seluruh filosofi yang ia pegang sejak awal. Web bukan milik satu orang, bukan milik satu perusahaan, melainkan milik umat manusia. Banyak penemu besar di masa lalu sering kehilangan hak atau tidak diakui,
karena penemuannya diambil alih oleh perusahaan besar. Tapi berbeda dengan Tim, justru karena ia melepaskan kendali komersial atas web, dunia semakin menghargai ketulusannya. Ia dianggap bukan hanya penemu, tetapi juga penjaga nilai-nilai kebebasan informasi. Selain penghargaan resmi, pengakuan datang dari cara web itu sendiri berkembang. Setiap kali seseorang membuka browser, mengklik tautan, atau membuat situs web baru, tanpa sadar mereka sedang melanjutkan warisan Tim Berners-Lee. Pengakuan terbesar bukan hanya medali atau gelar kebangsawanan, melainkan kenyataan bahwa miliaran orang menggunakan penemuannya setiap hari. Namun, Tim tetap rendah hati. Ia jarang tampil dengan gaya flamboyan atau mencari ketenaran. Baginya, yang penting adalah memastikan web terus berkembang sesuai tujuannya, menjadi alat untuk berbagi, belajar, dan menghubungkan manusia. Jadi, bab pengakuan ini bukanlah akhir perjalanan, melainkan sebuah titik balik. Dari seorang ilmuwan biasa, kini Tim Berners-Lee menjadi ikon dunia. Dari sebuah proposal, Summer, dengan catatan vague but exciting, kini ia dikenang sebagai salah satu tokoh paling berpengaruh dalam sejarah teknologi modern. Dan di bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana, meski sudah mendapat pengakuan tertinggi, Tim tidak berhenti di situ. Ia terus berjuang hingga hari ini, memastikan bahwa World Wide Web tetap menjadi ruang yang bebas, terbuka, dan bisa diakses semua orang. Tim Berners-Lee sudah mendapatkan pengakuan dunia. Ia telah dianugerahi gelar kebangsawanan, menerima penghargaan internasional, dan dikenang sebagai Bapak World Wide Web bagi banyak orang. Pencapaian sebesar itu sudah cukup untuk beristirahat dengan tenang, menikmati sisa hidupnya. Tapi tidak bagi Tim. Ia menyadari bahwa meskipun web telah membawa banyak kebaikan, membuka akses pengetahuan, memudahkan komunikasi, dan melahirkan ekonomi digital, ada juga sisi lain yang mulai mengkhawatirkan. Di awal abad ke-21, web berubah drastis. Perusahaan-perusahaan raksasa mulai mendominasi internet. Data pengguna dikumpulkan secara masif. Informasi palsu dan ujaran kebencian menyebar dengan mudah. Sebagian wilayah dunia masih sulit mengakses internet karena hambatan biaya dan infrastruktur. Tim melihat semua ini dengan perasaan campur aduk. Ia bangga karena web digunakan miliaran orang. Tapi ia juga cemas. Apakah web masih sesuai dengan tujuan awalnya untuk semua orang, bebas, dan terbuka? Karena itulah, Tim tidak tinggal diam. Ia mendirikan World Wide Web Foundation, sebuah organisasi yang berjuang agar internet tetap menjadi ruang yang adil. Misinya jelas, memastikan bahwa setiap orang di dunia bisa mengakses web dengan bebas, aman, dan bermanfaat di forum-forum internasional. Tim sering berbicara tentang pentingnya melindungi privasi pengguna, melawan dominasi segelintir perusahaan besar, dan menjaga netralitas internet. Ia menekankan bahwa web bukan sekadar alat bisnis, melainkan infrastruktur dasar untuk pendidikan, demokrasi, dan kemanusiaan. Salah satu inisiatifnya yang terkenal adalah Contract for the Web, sebuah perjanjian moral yang ditujukan bagi pemerintah, perusahaan, dan individu. Isinya berupa prinsip-prinsip dasar. Internet harus bisa diakses semua orang, privasi harus dilindungi, dan informasi harus digunakan untuk kebaikan, bukan manipulasi. Dengan cara ini, Tim seakan mengingatkan dunia, web bukan milikku, web adalah milik kita semua, dan tugas kitalah untuk menjaganya. Mungkin inilah yang membuat kisah Tim Berners-Lee begitu berbeda dari banyak penemu lain. Ia tidak berhenti setelah menciptakan sesuatu yang mengubah dunia. Ia justru terus berjuang untuk memastikan ciptaannya tidak disalahgunakan. Bayangkan, lebih dari 3 dekade sejak ia pertama kali menulis proposal Samar Dessert, Tim masih berdiri di garis depan, berbicara tentang masa depan internet, dari laboratorium kecil di Swiss hingga panggung global. Suaranya tetap sama. This is for everyone.
Dan disinilah kita bisa melihat gambaran lengkap seorang Tim Berners-Lee. Seorang anak yang suka membongkar radio di rumahnya. Seorang mahasiswa yang merakit komputer dari barang bekas. Seorang ilmuwan yang menemukan cara baru untuk menghubungkan informasi. Don Keeney, seorang tokoh dunia yang memperjuangkan agar penemuannya tetap menjadi milik umat manusia. Web yang kita gunakan hari ini untuk belajar, bekerja, atau sekadar berbicara dengan teman adalah warisan dari perjalanan panjang itu. Dan perjuangan Tim adalah pengingat bahwa teknologi bukan hanya soal inovasi, tapi juga soal tanggung jawab.